Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? I'm fine and I hope you always be fine and okay. Okay students, today we are talking about there is or there are. What is there is or what is there are? There is or there are, the meaning is ada in Indonesia. Jadi untuk makna there is dan there are bermakna ada, atau bisa kita artikan ada dalam bahasa Indonesia. Tetapi kali ini bagaimana cara kita menggunakan apakah there is ataupun there are di dalam suatu kalimat. We focus number 1. Use there is for singular nouns. Jadi untuk yang pertama, there is bisa digunakan untuk kata benda yang tunggal atau kata benda yang satu. Contohnya, there is a spider on the wall. There is a spider on the wall. Maksudnya singular noun di sini yang mana? Jadi yang singular noun itu adalah yang spider. Artinya seekor laba-laba. There is a spider on the wall. Ada seekor laba-laba di dinding atau menempel di dinding. Maka jika kita menggunakan kata benda tunggal, maka menggunakan there is. There is a spider on the wall. Number 2, use there is for uncountable items. Menggunakan there is untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, there is milk on the floor. Uncountable item adalah milk yang bermakna susu, tidak bisa dihitung kecuali kalau ditakar. There is milk on the floor. Atau yang tidak bisa dihitung misalkan water, air. There is water, atau yang lainnya. Jadi there is milk on the floor bermakna ada susu di atas lantai, maksudnya berceceran. Yang ketiga, dengan menggunakan there are. Use there are for plural nouns, yaitu menggunakan there are untuk kata benda yang jamak. Jamak itu berarti jumlahnya lebih dari satu. Contoh, there are pencils on my desk. There are pencils on my desk. Mana yang mengungkapkan atau yang menggunakan plural nouns, yaitu kata pencils. Kenapa pensil disebut plural nouns? Karena di sini pensil ada tambahan huruf S di belakangnya, maka pensil ini jumlahnya lebih dari satu. Bisa nggak pensil ini ditambahi dengan jumlah yang jelas atau angka? Misalkan pensil di sini jumlahnya 2 atau lebih dari satu. Misalkan 2 pensil. Menjadi there are 2 pencils on my desk. Nah, jadi seperti itu. Ada beberapa pensil di atas mejaku. There are 2 pencils on my desk. Ada 2 pensil di atas mejaku. Nah, jadi pada 3 penjelasan ini kita harus tahu mana
kita atau kapan kita menggunakan there is, kapan kita menggunakan there are. Jadi harus mengetahui jika there is digunakan untuk kata benda satu ataupun uncountable item, benda yang tidak dapat dihitung. Jika menggunakan there are, maka plural nouns atau kata benda yang banyak, lebih dari satu. Contohnya sudah ada di sini. There is a spider on the wall. Ada seekor laba-laba di atas tembok atau di tembok. There is milk on the floor. Ada susu di atas lantai. There are pencils on my desk. Ada beberapa pensil di atas mejaku. Jadi seperti itu penggunaan there is or there are. Kemudian dari beberapa kalimat ada 3 bentuk pattern. Yang pertama ada lambang plus atau positif, berarti di sini adalah kalimat berita. Kemudian yang kedua ada tanda negatif, berarti di sini menunjukkan kalimat sangkalan. Yang ketiga ada tanda tanya, berarti di sini termasuk kalimat pertanyaan. Ketiga bentuk ini otomatis mempunyai struktur atau mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama, pada bentuk positif atau kalimat berita. Yang pertama kita letakkan there, setelah itu apakah there is ataupun there are, tergantung ini tadi ya, tergantung apakah singular noun, uncountable ataupun plural nouns. Setelah itu kita letakkan objek. Seperti contoh di sini. There is a book on the shelf. There is a book on the shelf. Ada sebuah buku di atas almariku atau di atas bupet. Nah, di sini kenapa kita letakkan there is? Karena a book, sebuah buku yang menunjukkan jumlah satu. Kemudian on the shelf, ini bebas ya. Jadi ini nanti bisa terserah masing-masing. Yang kedua, tanda negatif atau kalimat sangkalan. Bentuknya seperti ini. There, setelah itu is, isn't, atau is not, atau aren't, ataupun are not. Nanti tergantung apakah pakai is atau pakai are. Setelah itu objek. Nah, seperti contoh, there aren't books on the shelf. There aren't atau there are not books on the shelf. Tidak ada beberapa buku di atas bupet atau di atas almari. Nah, ini adalah kalimat sangkalan. Tentunya pasti ada kata not atau kita singkat isn't ataupun aren't. Misalkan di sini pakai is, bukan pakai are. Misalkan yang atas ini adalah there is a book on the shelf. Misalkan mau dijadikan kalimat negatif menjadi there isn't a book on the shelf. Nah, jadi kalau ini misalkan dijadikan negatif menjadi there isn't a book on the shelf. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau positif, there is a book on the shelf dijadikan negatif menjadi there isn't a book on the shelf. Jadi di sini termasuk
negatif. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kalimat pertanyaan. Tentunya strukturnya berbeda juga. Kita lihat pada kotak yang di bawah ini. Yang pertama kita letakkan is or are, is atau are, kemudian baru there. Kalau yang positif sama negatif adalah there terlebih dahulu. Kalau yang pertanyaan, maka is atau are yang terlebih dahulu. Is or are, kemudian there, kemudian object, kemudian tanda tanya. Seperti contoh, is there a restaurant in the shopping mall? Is there a restaurant in the shopping mall? Bermakna apakah? Karena pertanyaan, maka dikasih tambahan apakah. Apakah ada sebuah restoran di perbelanjaan atau di pusat perbelanjaan? Nah, jadi seperti itu artinya. Apakah ada sebuah restoran di pusat perbelanjaan? Tentunya nanti dijawab yes, there is, atau no, there is not. Jadi di sini kalau misalkan kita jawab bisa menggunakan misalkan ada, berarti yes, there is. Misalkan tidak, berarti no, there isn't. Nah, jadi seperti itu. Saya ulangi lagi. Jadi penggunaan there is or there are tergantung pada masing-masing fungsinya. There is for singular noun, kata benda yang satu, sama uncountable item, kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian untuk there are for plural nouns, untuk kata benda yang jamak. Nah, di sini penggunaannya. Kemudian untuk bentuk kalimatnya ada kalimat positif atau kalimat berita, kemudian negatif, kalimat sangkalan, yang terakhir kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, jadi masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Seperti contoh, there is a book on the shelf. Ada sebuah buku di atas almari. There aren't books on the shelf. Tidak ada beberapa buku di atas lemari. Kemudian yang ketiga, is there a restaurant in the shopping mall? Apakah ada sebuah restoran di pusat perbelanjaan? Nah, jadi seperti itu. Itu adalah pembahasan tentang there is or there are. Oke, sekarang kita lihat pada yang bawah ini. Coba kita jawab bersama-sama, tentunya dengan menggunakan there is or there are. Write there is or there are in the boxes below. Tulislah kata there is atau there are pada kotak yang di bawah ini. Oke, number 1. Five pens in the box. Nah, ada kata 5 pens in the box. 5 pensil atau 5 ballpoint di dalam kotak. Apakah there is atau there are? Karena di sini adalah 5 pens yang bermakna 5, jumlahnya banyak, maka menggunakan there are. Menjadi there are 5 pens in the box. Ada 5 pens atau ada 5 ballpoint di dalam kotak. Number 2, a car in the garage. Sebuah mobil di dalam garasi.
ada kata sebuah mobil, a car, jumlahnya 1. Maka yang benar adalah there is a car in the garage. Ada sebuah mobil di dalam di dalam garasi. Number 3, some books on the table. Some books, ada kata some books, beberapa buku di atas meja. Beberapa buku berarti lebih dari 1. Maka yang benar adalah there are. Jadi there are some books on the table. Selanjutnya number 4, a telephone in the bedroom. Sebuah telepon di dalam kamar. Ada kata a telephone, sebuah telepon yang jumlahnya 1. Maka yang benar adalah there is. Jadi there is a telephone in the bedroom. Ada sebuah telepon di kamar. Number 5, 2 tables in the kitchen. 2 meja di ruang makan. 2 meja berarti termasuk benda yang banyak. Maka yang benar adalah there are 2 tables in the kitchen. Ada 2 meja di ruang makan. Nah, ini coba saya beri contoh number 1 until number 5. Jadi kita bahas nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama, there are 5 pens in the box. Ada 5 pena di dalam kotak. There is a car in the garage. Ada sebuah mobil di garasi. There are some books on the table. Ada beberapa buku di atas meja. There is a telephone in the bedroom. Ada sebuah telepon di kamar. There are 2 tables in the kitchen. Ada 2 meja di ruang makan. Ini adalah beberapa contoh penggunaan there is or there are. Tentunya ini number 6 until number 10, nomor 6 sampai nomor 10. Coba kalian kerjakan sendiri di buku latihan masing-masing. Semoga bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.